Terbongkar kekonyolan Roy Suryo CS. Gelar perkara ulang kemarin justru makin kocak dengan kibulan Roy Suryo ngangengong nggak jelas. Tidak ada bukti baru yang mengubah keputusan Bareskrim. Berarti keputusannya tetap seperti awal bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dia. Nah justru makin terbuka adalah kebodohan alaminya Roy Suryo. Ini malah ditunjuk-tunjukkan begitu. Ini kok malah bangga ya? Malah dipamer-pamerin loh. Laboratorium yang dibawa oleh Roy Suryo hari ini dapat mempengaruhi keputusan dari penyidik Bareskrim? Kan Roy Suryo membuat penelitian laboratorium dari mana kan? Obyeknya bukan obyek yang asli, obyeknya kan harus yang otentik, yang asli ya. Dan jangan lupa Mas bahwa saat ini ada 2 perkara sedang berjalan. Ya. Di Pengadilan Solo itu kan ada juga yang sama ya obyeknya, yaitu dugaan pemalsuan ijazah yang dimana sudah ada keputusan pengadilan, sedang menunggu upaya banding, upaya kasasi. Kalau sudah inkrah, justru ini akan menjadi satu alat bukti untuk laporan di Polda Metro. Oh, menarik ini. Ada 2 poin di keterangan Pak Ito Sumardi, mantan Kabareskrim ya. Pertama adalah Pak Ito mempertanyakan Roy Suryo ini siapa? Apakah punya sertifikasi untuk melakukan analisa-analisa itu? Apakah pekerjaan analisa itu di bawah sumpah atau mungkin apa yang dijadikan bukti-bukti itu sah untuk menjadi bukti? Ternyata kan enggak. Jadi atraksi-atraksi Roy Suryo itu tidak sah dan tidak bisa dijadikan barang bukti. Terus gimana? Berarti kan keputusan Bareskrim kemarin memang sudah menyebutkan ijazah Pak Jokowi asli dan itu tidak bisa digugurkan dengan atraksi-atraksinya Roy Suryo. Orang pegang ijazah Pak Jokowi yang asli saja belum pernah, kok sudah berani teriak-teriak ijazah Pak Jokowi palsu? Logikanya kan nggak main. Yang kedua, kata Pak Ito Sumardi, sudah ada orang yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi itu dulu, namanya adalah Bambang Tri. Orangnya sudah dipenjara. Nah, kata Pak Ito Sumardi, sekarang Bambang Tri itu melakukan peninjauan kembali. Sebenarnya Bambang Tri itu bakal bebas sekitar bulan Agustus tahun ini, tapi entah kenapa nggak sabar pengen keluar gitu kan. Makanya ini menarik kalau Bambang Tri ini PK-nya itu atau peninjauan kembalinya tetap memutuskan bahwa dia bersalah. Keputusan Pengadilan Solo ini bisa digunakan Pak Jokowi untuk menyerang Roy Suryo balik. Loh, sudah ada nih putusan pengadilan yang mutusin soal perkara ijazah dan Pak Jokowi menang. Hah? Itu lebih kuat daripada eyal-eyalannya dan juga atraksi-atraksi ngangengongnya Roy Suryo. Masuk akal. Bakal tambah dalam lagi ini, ya kan? Syarat orang menjadi presiden itu bukan ijazah S1. Itu adalah SMA. Iya, nah saya juga nggak tahu nih Pak. Wallahu alam, tiba-tiba kok muncul soal ijazah palsu ini. Nah mungkin Bapak bisa cerita dari mana ini? Iya kan? Coba diceritakan. Awalnya, Pak. Awalnya itu kan Bambang Tri dalam bukunya Jokowi Undercover. Itu yang mengungkap pertama. Ternyata dasarnya masih soal Bambang Tri ya. Bambang Tri yang bahkan oleh pengadilan diputus bersalah, sekarang sedang mendekam di penjara gitu. Itu yang justru dijadikan alasan, dijadikan rujukan untuk menyerang Pak Jokowi. Ini orang ngerti gak sih? Mereka itu sedang menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Orang Bambang Trinya saja diputus bersalah. Tapi itu kan akhirnya menjadi konsumsi media. Bahkan artinya diskursus lah. Ditarik nih oleh TPUA gitu kan, Pak Egy gitu. Bagaimana agar jadi bukti hukum. Tapi di situ di buku itu disebut ijazah Jokowi palsu. Palsu. Undercover 2. Undercover 2 itu bukan hanya ijazah S1. Sampai ke SMA, SMP palsu. Nah itu harus dibuktikan gitu. Nah inilah teman kita yang TPUA membantu menarik ke ranah hukum, digugatlah secara perdata, gitu ya seterusnya gitu kan. Jadi proses-proses yang dilakukan oleh TPUA adalah membawa ke ranah hukum supaya ada kepastian hukum, gitu begitu Bang Julpan gitu kan awalnya. Jadi tidak ada politisnya bahwa orang mau memanfaatkan itu di luar
ranah kita. Jadi sebab musababnya buku itu ya. Ya. Kup itu pertamanya gitu. Terus kita angkat ke Tinggal sebenarnya membuktikan validitas buku isinya. Kan gitu. Ya. Pembuktiannya kan. tapi buku Ini makin kocak ya. Malah Rizal Fadilah ngaku kalau Egy Sujana dan dirinya di TPUA dan orang-orang gerombolan itu di TPUA itu melaporkan Pak Jokowi, pengaduan masyarakat ya di Bareskrim, itu ternyata dasarnya adalah omon-omonnya Bambang Tri yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Enggak gini loh, Bambang Trinya aja itu sedang dipenjara gara-gara tuduhan itu. Nah ini orang-orang ini mau dipenjara juga atau gimana? Kan begitu. Kita baca komentar dulu deh. Apa sih TPUA itu? Dan apa fungsi dan manfaatnya? Oh, apa? Tapi dijawab nih sama netizen yang lain. Seriani jawab. Tempat pemakaman umum angker. TPUA. Isinya Egy Sujana, Tifa, Roy Suryo, Maling Panci. Jadi isinya setan dembit, jin gendruwo. Ada Kurniawan. Semakin kesini malah tambah kesana, ya makin kocak serius. Ada Garcia Rans tanya juga nih, TPUA itu sebenarnya apa? Kenapa lari urusan ke ijazah? Urusannya di mana? Mereka selalu berkelit ya teman-teman, bahwa mereka itu ini nggak ada hubungannya dengan politik. Ini murni penegakan hukum bla 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 bla. Tapi kita sama-sama tahu, Rizal Fadilah kan kemarin juga sampai teriak-teriak gantung Jokowi. Lah, apa urusannya? Bagaimana menegakkan hukum dengan cara menggantung orang yang bahkan belum terbukti bersalah? Udah jelas ini tuh politis. Serangan ke Pak Jokowi ini politik sekali. Rasanya politis. Mereka tetap gak akan mengakui itu ya. Tidak akan. Soal metodologi ya, teman-teman terlapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang di terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Lah kami cek tadi, yang ngeceknya satu, dari segi bahan. Apakah bahannya memang faktual ataukah tidak? Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua, dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Yang berikutnya, apakah cara kerja kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Karena kita cek alatnya apa, metode kerjanya ini apakah berstandarisasi ataukah tidak. Alatnya tadi ditunjukin menggunakan alat apa saja, dan alat ini dipakai enggak di lapor yang lain. Nah, alat itu dipakai oleh lapor yang lain. Ya, artinya bisa diuji kalau alatnya itu. Kedua, apakah menggunakan satu standarisasi yang juga diakui secara internasional atau nasional? Ada pakai ISO. Sehingga memang dari segi metodologi itu lebih meyakinkan. Kami mendapatkan keterangan itu. Tuh. Ini adalah keterangan dari Kompolnas. Kemarin kan setelah Bareskrim mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, mereka kan nggak terima. Bahkan Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Dirtipidum Pak Johandani ke Kompolnas, ya kan? Dilaporin, katanya tuh Pak, mereka itu dibayar Pak Jokowi, tidak melakukan penyelidikan dengan benar, ya kan? Gitu kan? Nah, ini Kompolnas nih. Kompolnas justru memuji bahwa proses di Bareskrim sudah sesuai dan benar, bisa dipertanggungjawabkan. Gimana? Gimana Roy Suryo? Justru kan semakin tenggelam, ya kan?
Dasar yang disampaikan kan tadi sudah disampaikan sama Pak Gurseno bahwa bisa saja dengan laporan lain dan sebagainya, silahkan. Tetapi yang pengen kami sampaikan, laporan di Barreskrim seperti apa yang sudah disampaikan oleh Dirtipidum pada beberapa saat lalu yang tadi dilakukan gelar khusus yang tidak ada apapun novum yang dibawa, selesai. Itu harus kita akui dulu. Karena kita negara hukum nih. Jangan selesai atau tidak selesai karena gue nggak mau, nggak boleh gitu juga gitu loh. Karena apa yang disampaikan semua nggak ada yang baru. Kan tadi ada Pak Arismon juga. Tidak ada yang baru. Alias mereka itu sebenarnya juga tidak membantah dengan bukti baru apa yang sudah disebutkan oleh Barreskrim bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli kan gitu. Ya kalau nggak ada bukti baru terus ngapain kemarin? Kemarin gelar perkara khusus itu ngapain gitu loh. Kan justru membuktikan betapa konyol Roy Suryo dan kawan-kawan mengumbar kebodohannya. Mereka menolak tapi sebenarnya mereka itu nggak punya bukti baru yang bisa menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Bukti yang mereka datangkan itu bukti-bukti yang tidak bisa diakui sebagai bukti gitu loh. Ya gimana enggak? Pegang ijazah Pak Jokowi aja belum pernah. Kok sudah bisa ngatain itu palsu? Gimana caranya? Ini judulnya adalah analisis teknis ya, ijazah dan skripsi 99,9% palsu. Saya sampaikan itu tidak benar. Kenapa? Yang diperiksa Barreskrim kan ijazah fisik, ijazah asli. Yang mereka selalu coba untuk analisa-analisa dibandingkan seakan-akan kiri kanan. Ini berbeda nih, ini tidak identik. Ini fotokopi sama fotokopi. Ya, orangnya langsung dengan foto orang aja berbeda kok. Dokumen langsung sama foto dokumen aja, tergantung kamera aja warna sudah berbeda. Dan makanya ini kami sayangkan masa seorang ahli menyelakan seperti ini. Nah ini yang narasi yang sebenarnya harus jelas agar masyarakat semua terang. Bayangkan saja sudah ada puslapor memeriksa dokumen analog. Ini kan ijazahnya lahirnya sudah analog nih. Ini beda bukan e-certificate ya. Yang lahirnya dokumennya adalah digital. Dokumen analog. Jadi kan diperiksa puslapor tentunya secara analog dong. Tapi ada orang memeriksa fotokopi dan dibilang ini saya udah periksa. Dan dibilang ini sama. Tuh sama dari mana? Orang jelas barangnya ini analog kok. Jadi inilah yang harus semua orang publik juga mengetahui dan jangan sampai tersesatkan informasi seperti ini. Benar kan kata saya? Roy Suryo ke sana bawa fotokopian setebel itu cuma mau mempermalukan diri dia sendiri. Nggak ada bukti baru. Bahkan Kompolnas menyebutkan Barreskrim sudah kerja benar. Makin dalam ini. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, karena mereka secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar, ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri, dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis termasuk juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi begitu, SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau pertama, ada yang dilanggar tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslapor. Nah, soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tempering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih tambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya tidak, gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia manfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Tuh. Gelar perkara khusus sudah selesai. Mereka mentok lagi. Ayo coba kita tebak-tebakan ya. Habis ini mau kemana?
Kalau saya sih nebak skripsi, pindah skripsi. Tunggu aja. Tunggu aja. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba komen di bawah deh. Roy Suryo dan kawan-kawan bakal lari kemana lagi kalau sekarang sudah mentok?